Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Henos DTH, dalam webinar kupas tuntas teologi sistematika secara Alkitabiah, di sesi yang ke-9 ini. Welcome buat kita semua dari berbagai denominasi, dari berbagai STT, dan dari berbagai tempat. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintamu. Engkau ajaib, hebat, dahsyat, heran, dan luar biasa. Terima kasih untuk semua sahabat teman-teman yang punya hati dan kerinduan, sehingga bisa bersama-sama belajar atau mengikuti webinar. Kami percaya Engkau ada, hidup, dan berkuasa. Kasih karunia, kemurahan, dan berkat-Mu turun dengan limpahnya, Roh-Mu bekerja beracara berkarya dengan dahsyat-Mu. Dari awal hingga akhirnya pembelajaran bahasa Ibrani ini, webinar ini untuk teologi sistematika, Tuhan pimpin urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu teman-teman yang mengikuti baik langsung lewat Zoom maupun juga lewat YouTube. Tuhan tolong semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Sabar sebentar, saya bukakan PowerPoint-nya. Ya, berharap pada malam ini merupakan subjek yang terakhir sebenarnya ya, yaitu hamartologi. Dan next kita akan, maksud saya next itu adalah hari Senin, masih sambungan dari hamartologi, jadi hamartologi lanjutan. Mengapa ini menjadi 2 sesi? Karena hemat saya memang ini sesuatu yang panjang ya, yang perlu kita pelajari secara detail agar kita bisa tidak salah kaprah nantinya waktu berbicara tentang hamartologi ini ya. Sorry, agak sedikit. Oke. Iya. Bisa lihat Bapak Ibu? Belum dokter. Ya, sudah Dokter Anas. Ya. Oke, bisa lihat ya PowerPoint-nya ya? Bisa. Ya, kita sudah belajar setidaknya beberapa hal penting terkait ya dengan teologi sistematika ini. Kita sudah belajar programnya sistematika di sesi 1, kita belajar teologi proper di sesi yang kedua, kita belajar biologi CS di sesi yang ketiga, kita belajar biologi CS lanjutan di sesi yang keempat, kita belajar angelologi di sesi yang kelima, kita belajar satanologi di sesi yang keenam, kita belajar demonologi di sesi yang ketujuh, kita belajar antropologi di sesi yang ke-8. Di sesi yang ke-9 ini kita belajar tentang hamartologi. Ya, istilah dosa dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, dan juga yang diucapkan oleh Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan baik ya. Ya, istilah dosa dalam perjanjian lama, istilah dosa itu diajarkan dalam Alkitab ya, dipakai baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Istilah dosa itu lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan anugerah. Kenapa ya? Mungkin disebabkan karena anugerah itu pada umumnya orang sangat mengerti dan merupakan sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang diterima dengan luar biasa. Sementara dosa itu sendiri banyak argumentasi, ini dosa atau bukan. Makanya perlu penjelasan yang detail. Nah, hanya ada 3 istilah tentang anugerah atau kasih karunia ya. Yang pertama hen, yang kedua heset, itu dalam perjanjian lama ya. Dan yang dalam perjanjian baru itu karis.
Nah, secara kontras, itu ada istilah dalam PL dan PB yang dapat dipahami sebagai dosa. Setidaknya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentang dosa ini membuat kita semakin tajam melihat dosa itu seperti apa sih. Kalau kita cek dalam perjanjian lama, itu yang disebut dosa itu dapat diidentifikasi ke delapan istilah, ke dalam 8 istilah. Pertama disebut hata. Hata itu digunakan sebanyak 522 kali dalam perjanjian lama. Artinya tidak mencapai sasaran atau tumis demak. Nah, kata dalam bahasa Yunani itu biasanya similarnya dipergunakan istilah hamartan. Tidak tercapainya sasaran yang tepat atau tidak tercapainya sasaran yang benar. Artinya apa? Mencapai sasaran yang salah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Moral yang buruk. Atau terkait juga dengan penyembahan yang sia-sia. Gitu ya. Kemudian istilah yang kedua itu adalah ra. Ra itu dipakai 444 kali dalam perjanjian lama ya. Arti yang sama dalam bahasa Yunani itu bisa kakos atau poneros ya. Ra ini artinya apa? Merusak. Sering juga diterjemahkan fasik. Nah, kata ini memberi indikasi adanya suatu kerugian. Juga sesuatu yang bersifat salah dari sisi moral. Itu juga disebut dosa atau ra. Yang ketiga itu pasah. Pasah. Nah, pasah ini artinya memberontak. Bisa juga diterjemahkan pelanggaran. Yang keempat itu awon. Bukan rawon ya. Awon. Awon ini mengandung pengertian kejahatan atau dosa. Nah, menurut orang Ibrani ini sangat berdekatan artinya ya. Apakah itu dosa atau kejahatan itu sebenarnya dalam konsep orang Ibrani itu 11-12. Seperti koin 1, 2 sisi. Yang kelima itu sagah. Sagah ya. Sagah itu berarti pening. Atau berbuat kesalahan atau tersesat seperti domba. Nah, pengertian ini sebenarnya dimaksudkan menuntut adanya tanggung jawab dari setiap orang yang melakukan dosa itu. Yang keenam itu asam. Bukan asam yang kita gunakan ataupun yang kita rasa ya. Asam ini artinya bersalah. Nah, hampir semua pelanggaran itu ditemukan asam ini terkait dengan apa? Upacara dalam kemah pertemuan. Biasanya digunakan dalam kitab-kitab Mama, Bilangan, dan Yeskiel ya. Nah, dosa di hadapan Allah adalah hal yang prinsip. Baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kemudian yang ketujuh adalah rasa. Rasa jarang digunakan sebelum pembuangan ya. Nah, terdapat dalam kitab-kitab Mazmur dan Yeskiel. Artinya bisa fasik ya. Lawan dari yang benar. Kira gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah istilah ta'ah. Istilah ta'ah ini artinya tersesat ya. Satu perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Nah, setelah memperhatikan 8 istilah di atas, hatara, pasa, awon, saga, asam, rasa, ta'ah, maka diperoleh setidaknya 3 kesimpulan. Yang pertama, dosa itu mengambil banyak bentuk. Karena berbagai istilah yang digunakan sehingga bagi seorang Israel dapat menjadi sadar bentuk dosa di mana ia jatuh. Kedua, dosa pada dasarnya kontras dengan semua norma. Dan merupakan suatu ketidaktaatan kepada Allah. Itu yang disebut dosa. Ketiga, ketidaktaatan selalu melibatkan arti yang positif dan negatif.
meleset dari sasaran yang benar, berarti pula mengena pada sasaran yang salah. Ya. Baik, sekarang kita lihat dosa dalam Perjanjian Baru. Setidaknya ada 12 istilah yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan tentang dosa. Yang pertama disebut kakos, bukan kakus ya. Kakos itu badly, buruk, jahat, atau busuk. Nah, kadang-kadang digunakan terhadap kebusukan secara fisik. Apakah itu penyakit? Ya. Kemudian yang kedua istilah poneros. Poneros ini artinya evil. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jahat ya. Dan selalu dalam hubungan dengan moral yang salah. Moral yang jahat. Nah, istilah ini juga digunakan terkait dengan setan. Ya. Hubungan dengan roh jahat, poneros. Yang ketiga itu asebes. Asebes itu artinya apa tuh? Asik. Atau godless. Tak mengenal Tuhan. Ya. Nah, istilah ini terdapat lebih banyak dalam surat-surat Petrus dan Yudas. Apakah itu berkaitan dengan kefasikan maupun guru-guru palsu. Nah, orang yang belum diselamatkan disebut orang fasik. Orang durhaka. Di mana kata-kata ini digunakan bersama kata lainnya ya, di dalam Alkitab. Yang keempat itu adalah enokos. Enokos itu artinya dosa. Dan biasanya menunjukkan kepada seseorang yang tindak kejahatannya apa? Layak mati. Itu enokos. Kemudian hamartia. Nah, ini sering digunakan untuk pengertian tentang dosa. Muncul dalam berbagai bentuk, kira-kira dipergunakan sebanyak 227 kali. Artinya tak tercapai atau meleset sasaran. Juga termasuk dalam pengertian mencapai sasaran yang salah. Nah, kalau istilah ini digunakan dalam Injil-Injil, selalu itu konteksnya dengan pengampunan dan keselamatan. Kemudian yang keenam itu adikia. Adikia ini menunjuk kepada setiap tindakan yang tidak benar. Dipakai untuk orang yang tidak percaya ya. Penggunaan yang salah terhadap bagian tubuh dan berbagai perbuatan-perbuatan yang jahat. Adikia. Yang ketujuh itu parabasis. Overstepping. Atau transgression. Durhaka. Pelanggaran khusus kepada hukum. Kemudian yang kedelapan anomos. Lawless. Criminal. Nah, secara eskatologi itu menunjuk kepada antikris atau pelawan hukum. Yang kesembilan itu agnoema, artinya kelalaian dalam menyembah kepada Allah yang benar. Nah, kelalaian itu juga karena apa? Ketidaktahuan ya. Namun diperhitungkan sebagai dosa yang menuntut korban penebusan. Yang ke-10 itu planao. Planao. Artinya lead astray. Manusia bisa menipu dirinya sendiri. Manusia bisa memimpin dirinya pada kesalahan. Dan setan menjadi penyesat seluruh dunia. Yang ke-11 itu paraptoma. Paraptoma itu dosa, ada ide terhadap kata ini dimaknai sebagai apa? Pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian hipokrisis. Hipokrisis itu berpura-pura. Nah, guru-guru palsu pada akhir zaman itu berlaku pura-pura. Bukan berlaku sebenarnya ya. Nah, orang-orang yang munafik pertama-tama akan menipu diri sendiri dengan menjadikan salah itu benar, kemudian menipu orang lain. Nah, setelah kita memperhatikan di dalam perjanjian baru 12 istilah ini, kakos, poneros, asebes, enokos, hamartia, adikia, parabasis, anomos, agno, ema, planao, paraptoma.
hipokrisis. Saya memberikan 3 eksekutif summary. Yang pertama, selalu ada standar yang jelas melawan dosa yang dibuat. Yang kedua, rata-rata dosa adalah perbuatan melawan Allah dan pelanggaran terhadap standarnya. Yang ketiga, tanggung jawab manusia itu apa? Jelas dan dapat dimengerti. Baik, kita sudah melihat istilah dosa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Kemudian kita melihat istilah dosa yang dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Yang pertama disebut sacrilege. Artinya apa? Pencemaran tempat kudus. Tuhan Yesus menghukum orang-orang yang demikian ya. Karena tindakan pencemaran terhadap bait Allah itu telah dikuduskan bagi Tuhan. Dan sikap tidak menghormati hal-hal yang mulia itu disebut dosa. Kemudian yang kedua, hipokrisi. Artinya munafik. Nah, Tuhan Yesus memperlihatkan cara-cara spesifik dari pemuka-pemuka agama dalam menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka mempraktekkan apa yang mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Mereka berusaha meninggikan diri sendiri dengan bujukan-bujukan terhadap orang-orang. Mereka melarikan diri dari melaksanakan sumpah dengan jalan membuat perbedaan antara bersumpah demi bait Allah dan bersumpah demi emas yang ada di dalamnya. Kemudian mereka juga secara seksama ya, memberi perpuluhan, tapi lalai mempromosikan keadilan. Kemudian secara lahiriah kelihatan sebagai orang yang beragama, secara batinnya tapi mereka adalah orang-orang yang munafik. Yang ketiga, covetousness. Jadi covetousness ini dimanain sebagai apa? Kelobaan. Loba. Akar dari persoalan yang dimiliki orang tersebut adalah kelobaan. Jadi apa ya loba itu? Istilah lainnya adalah maruk. Sebegitulah ya. Maruk. Yang keempat itu adalah blasphemy. Penghinaan atau penghujatan kepada Tuhan. Menganggap mujizat-mujizat Kristus dilakukan melalui kekuasaan setan, di mana kaum Farisi menghina, menghujat, sehingga mereka digolongkan melakukan dosa tersebut. Ya. Yang kelima, transgressing the law, yang bermakna melanggar hukum. Untuk membela diri, orang Farisi itu melalaikan tanggung jawab mereka kepada orang tua dan berdalih bahwa uang telah dipersembahkan kepada bait Allah ya. Maksud Tuhan adalah pelanggaran terhadap hukum menghormati orang tua. Ya boleh melawan orang tua. Itu pengajaran orang Farisi karena tidak ada responsibility kepada orang tua. Yang penting apa? Ya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan di bait Allah. Itu salah. Yang ketiga pride. Yang kelima, yang keenam, kata-kata sombong. Karena kedudukan yang tinggi, menginginkan tempat yang terhormat, itu tidak cocok bagi hamba yang benarnya. Yang ketujuh, being a stumbling block. Menjadi batu sandungan. Melakukan sesuatu yang akan menyebabkan orang lain berbuat dosa. Yang kedelapan disebut disloyalty. Bermakna tidak loyal ya. Sebagai tindakan berdosa yang perlu mendapatkan pengampunan. Yang kesembilan disebut immorality. Dosa dapat dibuat dalam tubuh, dalam hati, dan juga dalam perkawinan. Yang ke-10 disebut fruitlessness. Tidak menghasilkan buah. Nah, ada orang percaya yang telah dipilih untuk menghasilkan buah. Karena itu, jika tidak menghasilkan buah, ini merupakan kontras dari Allah. Yang ke-11 itu anger, kemarahan. Kalau kita cek Matius 5:22,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung Agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemarahan sangat berpotensi memimpin seseorang kepada yang namanya pembunuhan. Kemudian yang ke-12 itu sin of speech. Sin of speech. Dosa karena lidah. Matius 5:33 ya. 12:36. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di depan Tuhan. Karena setiap kata-kata yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ke-13 disebut apa? Showing off. Pamer. Matius 6 ayat 1-18 ya. Walaupun melakukan hal-hal yang baik seperti sedekah, berdoa, berpuasa, itu baik. Tapi dilakukan bukan untuk mencari pujian dari manusia. Itu bukan dari Allah ya. Puasa-puasa harus dilakukan untuk Allah. Jika tidak, itu apa? Showing off. Yang ke-14, lack of faith. Kekurangan iman. Matius 6 ayat 25. Atau khawatir untuk kebutuhan sehari-hari, kurang iman, meragukan pertolongan Allah yang sanggup memelihara dan mencukupi setiap kebutuhan kita. Yang ke-15 disebut irresponsible stewardship. Pengabdian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, talenta itu menggambarkan kemampuan yang berbeda ya. Sedangkan mina itu didistribusikan, menggambarkan kesempatan dari kebutuhan. Hamba-hamba yang tidak menggunakan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki akan diperhitungkan sebagai pengabdian yang tidak bertanggung jawab. Irresponsible stewardship. Oke, kita sekarang masuk di bagian menjelaskan tentang dosa ya. Dosa commission sin. Dosa commission sin, dan ada juga yang namanya dosa omission sin. Gitu ya. Nanti kita akan discuss lebih jauh tentang commission sin ini dan omission sin ini ya. Kita akan lanjutkan dulu kategori sumber dan luasnya dosa. Karena ujung-ujungnya dosa itu sebenarnya nantinya itu hanya ada pada dua ini. Commission sin dan omission sin. Kategori sumber dan luasnya dosa ya. Beberapa kategori tentang dosa, setidaknya ada 4 hal yang dapat dikategorikan sebagai dosa ya. Pertama itu pelanggaran terhadap hukum Musa. Dalam bahasa Yunani disebut korban. Tuh, kok korban? Korban dalam bahasa Yunani itu artinya give to God. Kalau kita cek Matius 7 ayat 9-13. Adanya teguran Tuhan Yesus terhadap orang Farisi atau pelanggaran mereka terhadap hukum Musa. Jika seorang anak mempersembahkan sejumlah uang yang diperuntukkan untuk menyokong orang tuanya sebagai korban, ya, orang Farisi mengatakan anak itu telah bebas dari tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Kedua, ketidaksamaan dosa-dosa. Semua dosa itu adalah dosa ya. Tetapi akibat yang ditimbulkan itu dampaknya tidak sama. Tuhan Yesus memberi indikasi melalui ajaran-ajarannya dalam Matius 7 ayat 1-5. Berbeda antara selumbar dan balok. Begitu ya. Kemudian ragi.
Ragi itu apa? Nah, di berbagai tempat dalam Alkitab, ragi itu menggambarkan ketidakkudusan atau jahat. Kecuali dalam Matius 13:13 ya. Ragi dipakai untuk melukiskan perkembangan kerajaan Allah melalui kuasa Injil. Terkait dengan ragi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ragi orang-orang Farisi. Ragi orang Farisi itu apa? Eksternalisme. Secara lahiriah suci disebut ahli-ahli Taurat. Memberi perpuluhan, berpuasa, suka berdoa. Tapi secara batiniah tidak suci. Dan Tuhan mengumumkan ragi mereka sebagai kemunafikan. Yang kedua, ragi orang-orang Saduki. Ragi orang Saduki itu apa? Menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Suatu kepercayaan yang didasarkan pada perasaan atau sins. Nah, mereka tidak percaya adanya malaikat dan kebangkitan. Tuhan tidak sering mengumumkan karena ajaran-ajaran palsu ini selalu kelihatan dan sulit untuk disembunyikan. Terkait dengan ragi orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya malaikat dan tidak percayanya ada kebangkitan. Apalagi ragi orang Herodian. Ragi orang-orang Herodian itu apa? Sekularisme dan keduniawian. Ya. Nah, Herodian ini kan merupakan partai mendukung Herodes dan Roma yang memberikan kepadanya kekuasaan dunia. Itu mereka mempromosikan hal-hal yang rohani. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan muridnya tentang ragi orang Herodian ini dalam Matius 8 ayat yang ke-15. Kemudian kita belajar dari mana sih sumbernya dosa itu. Setidaknya ada 3. Pertama itu dari setan. Nah, Tuhan Yesus dalam ajaran-ajarannya mengakui adanya setan. Lukas 10 ayat 18. Setan penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31. Kepala dari kerajaan. Bapa dari pembunuh dan pendusta. Si jahat yang selalu melawan Injil. Yang menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang dipromosikan juga oleh setan. Kemudian dunia. Dunia, setan selalu melawan umat Allah ya. Dan mempromosikan maksud-maksud setan. Itu dunia. Dunia dapat menangkap seseorang untuk menjadi miliknya. Menjadi pengikutnya. Kemudian hati. Seringkali Tuhan menekankan bahwa apa yang dilakukan seseorang itu datang dari hatinya. Selanjutnya kita perhatikan luasnya dosa. Nah, pernyataan yang langsung dari Tuhan Yesus jelas ya bahwa hanya Allah saja yang baik dan tidak seorang pun yang baik. Itu Matius 19 ayat 17 ya. Tuhan bahkan menyatakan kedua belas pilihannya juga jahat. Lukas 11 ayat 13 ya. Walaupun dia menyatakan bahwa mereka melakukan hal yang baik. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23, Mazmur 14 ayat 2-3 ya. Karena dosa itu apa? Bersifat universal. Tidak ada yang baik. Hanya Allah yang baik. Nah, saya berhenti dulu dari presentasi ini. Kita break sekitar 5 menit, bukan berarti webinar selesai. Cuma kita perlu mengevaluasi. Coba Bapak Ibu berpikir dan mulai menulis, berikan komentar nanti ya. Kira-kira dosa itu seperti apa sih? Ya, ini sudah ada 23 orang. Ya, silakan ya. Kita break sekitar 5 menit ya. Kita kasih kesempatan.
Shalom Dokter Hanas, itu untuk pertanyaan ditulis di mana Dokter Hanas? Di kertas masing-masing aja. Oh, oke. Terus nanti dikirim ke mana? Kita langsung discuss. Oke.